Bayangkan sebuah dunia di mana bukan lagi minyak, bukan lagi gas, bukan lagi senjata militer yang menentukan arah kekuasaan global, melainkan pangan, beras, jagung, gula, kedelai, minyak makan semua. Bahan makanan yang setiap hari masuk ke perut miliaran manusia kini berubah menjadi aset strategis, sama nilainya dengan emas hitam. Dan Indonesia, di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, secara terbuka menyatakan, pangan bukan sekadar komoditas. Ini adalah senjata ekonomi baru untuk menentukan posisi tawar Indonesia di panggung dunia. Dalam sidang kabinet terbatas di Istana, Presiden Prabowo menyampaikan satu kalimat yang kini mengguncang peta geopolitik. Siapa menguasai pangan, dia menguasai manusia. Dan siapa menguasai manusia, dialah yang menguasai masa depan dunia. Inilah deklarasi doktrin baru Indonesia. Bukan lagi sekadar lumbung padi Asia, tetapi pusat kendali pangan global. Selama puluhan tahun, Indonesia dipaksa menjadi importir pangan. Setiap ada gejolak harga, rakyat menjerit. Tetapi di balik layar, negara-negara tetangga tertawa. Malaysia, Singapura, bahkan Amerika dan Uni Eropa mendapatkan keuntungan besar dari ketergantungan pangan Indonesia. Setiap Indonesia mengeluarkan lebih dari Rp45.0 triliun untuk impor pangan. Artinya, selama ini kekayaan rakyat Indonesia secara sukarela mengalir ke negara lain. Namun, peta kekuatan berubah drastis. Sejak 2025, Prabowo mengumumkan strategi Food Sovereignty Doctrine, doktrin kedaulatan pangan dan menunjuk Menteri Purbaya untuk mengeksekusinya secara militeristik, cepat, terstruktur, dan tanpa kompromi. Di tangan Purbaya, sektor pangan tidak lagi diperlakukan sebagai bisnis biasa, tetapi sebagai instrumen kekuasaan negara. Ia memerintahkan audit total impor beras, kedelai, gula, dan jagung. Hasilnya mencengangkan. Ditemukan kartel pangan yang telah menguasai jalur impor selama lebih dari 20 tahun, mengatur harga, menekan petani lokal, bahkan mengatur kuota persetujuan dengan modus setoran ilegal. Total kebocoran diperkirakan mencapai Rp120 triliun setiap tahun uang rakyat yang digerogoti mafia pangan. Purbaya tidak berhenti pada audit. Ia mengeksekusi 47 izin impor dicabut, 103 perusahaan terafiliasi oligarki asing diputus aksesnya. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara menyita aset pangan senilai Rp2,7 triliun yang langsung disetorkan untuk membangun lumbung pangan strategis nasional di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Inilah yang membuat negara tetangga panik. Dalam laporan internal yang bocor dari Parlemen Malaysia, disebutkan jika Indonesia menghentikan impor dan mulai mengekspor pangan dalam 5 tahun ke depan, maka ekonomi Malaysia akan kehilangan pendapatan strategis yang menopang stabilitas fiskal nasional. Kenapa Malaysia takut? Karena selama ini Malaysia mendapat keuntungan dari pengolahan CPO Indonesia, ekspor gula rafinasi, pengelolaan cadangan pangan dunia melalui Bursa Malaysia Derivatives Exchange MDX. Dengan kata lain, Malaysia menjadi broker dari kekayaan Indonesia. Tapi kini, Indonesia tidak lagi menjual bahan mentah. Indonesia akan mengolah, mengekspor, dan menentukan harga. Di Kalimantan Timur, pemerintah membangun Food Estate International bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi sebagai pusat distribusi pangan ke Timur Tengah, China, dan Afrika, negara-negara Teluk yang ketergantungannya terhadap pangan mencapai 85%. Kini menandatangani kontrak jangka panjang dengan Indonesia, bukan lagi dengan AS atau Australia. Presiden Prabowo menyatakan dalam pertemuan diplomatik di Riyadh, pangan adalah jalan menuju perdamaian. Tapi jika Anda menggunakannya untuk menekan kami akan gunakan untuk menundukkan Anda. Pernyataan ini mengirim sinyal ke seluruh dunia. Era ketergantungan Indonesia telah berakhir. Indonesia tidak lagi menjadi pasar Indonesia, kini adalah penentu harga. Sementara itu, Menteri Purbaya bergerak di dalam negeri. Ia memburu mafia gudang yang selama ini menimbun stok dan menciptakan kelangkaan palsu. Dalam operasi gabungan, ditemukan 17 gudang dengan stok beras 122.000 ton, ditahan untuk menciptakan panic buying rakyat. Purbaya memerintahkan penyitaan dan distribusi langsung ke pasar dengan harga kontrol Rp9.000 per kilo, menurunkan harga pasar dari Rp14.000. Mafia panik, harga global langsung turun 4% hanya karena intervensi satu negara Indonesia. Inilah kekuatan sejati pangan sebagai senjata ekonomi. Satu regulasi Prabowo Purbaya bisa menggerakkan harga dunia. Negara-negara importir ketakutan. Laporan Bank Dunia bahkan menyebut Indonesia memiliki potensi menjadi food shock creator negara yang dapat mengguncang stabilitas
ekonomi global melalui kontrol komoditas pangan utama. Strategi ini bukan hanya ekonomi, tetapi pertahanan nasional. Karena perang masa depan bukan lagi perang tank dan rudal, tetapi perang logistik. Negara yang mampu menyuplai pangan saat krisis global akan menjadi pusat gravitasi politik dunia. Dan di tengah semua ini, Indonesia membuat langkah paling berani, membentuk aliansi pangan global bersama China, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Aliansi ini disebut sebagai OPEC Pangan Organisasi, yang akan mengontrol pasar pangan dunia sebagaimana OPEC mengontrol minyak dunia. Jika koalisi ini terbentuk, maka 42% pasokan beras dunia, 55% CPO, dan 33% cadangan gandum akan berada dalam satu payung kendali. Malaysia menyadari bahaya besar. Jika Indonesia menguasai pangan dan energi hijau nikel, sawit, biodiesel, maka Malaysia akan kehilangan posisi strategisnya di Asia Tenggara. Media Malaysia mulai menyebut Indonesia sebagai the new Saudi Arabia of food and energy, negara yang tidak hanya kaya sumber daya, tetapi bisa mengontrol rantai distribusi global. Dan inilah akhir bab ini, tetapi awal dari cerita besar yang akan menentukan masa depan dunia. Indonesia tidak lagi mengikuti arus. Indonesia kini menciptakan arus. Prabowo membangun panggung geopolitik. Purbaya mengeksekusi di belakang layar. Dua tokoh ini tidak sedang bermain politik. Mereka sedang menulis babak baru sejarah dunia. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan menjadi kekuatan dunia. Pertanyaannya adalah, siapa yang berani menghentikan Indonesia sekarang? Karena ketika pangan menjadi senjata dan Indonesia memegang pelatuknya, seluruh dunia harus memilih, bergabung, tunduk, atau bersiap menghadapi kekuatan baru dari timur yang tak lagi bisa diremehkan. Namun, di balik seluruh manuver ini, ada satu kesadaran besar yang kini mulai terbentuk, bahwa bangsa ini tidak boleh lagi merasa kecil, tidak boleh lagi tunduk kepada narasi asing yang selama puluhan tahun menjadikan Indonesia sebagai pasar, bukan pemain. Dengan pangan di tangan, dengan sumber energi di bawah kendali negara, Indonesia akhirnya menyadari bahwa kita bukan korban dari sistem global, kita adalah calon pembentuk sistem global yang baru. Presiden Prabowo tidak ingin Indonesia menjadi negara biasa yang hidup dari ekspor bahan mentah. Ia ingin Indonesia menjadi arsitek dunia baru. Menteri Purbaya tidak bergerak untuk sekadar menyehatkan APBN, ia bergerak untuk memutus aliran darah oligarki internasional yang menghisap kekuatan nasional dari balik meja perdagangan global. Inilah pertaruhan terbesar Indonesia sejak era Soekarno. Jika doktrin pangan ini berhasil, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, negara berkembang yang selama ini dianggap pinggiran akan naik menjadi kekuatan inti dunia. Dan negara-negara lain tidak punya pilihan mengikuti arah Indonesia atau tertinggal dalam pusaran perubahan global yang tidak bisa dihentikan. Indonesia bukan lagi makan tidur. Indonesia kini berdiri dengan kepala tegak, menatap dunia, dan menyatakan, kami tidak lagi meminta tempat di meja perundingan, kami menciptakan meja itu. Era baru telah dimulai. Pangan bukan lagi sekadar kebutuhan hidup manusia, tetapi senjata utama dalam diplomasi abad ke-21, dan di tangan Prabowo dan Purbaya, senjata itu kini diarahkan bukan untuk menyerang, tetapi untuk memimpin. Yang jelas, Indonesia tidak akan mundur. Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi. Ini adalah deklarasi kedaulatan. Ini adalah panggilan sejarah. Dan sedang menunggu Indonesia untuk mengambil alih panggung global.